Newsman Opinion. Setelah resmi dilantik menjadi pejabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono memastikan layanan posko pengaduan masyarakat di teras Balai Kota seperti dijalankan Gubernur Ahok dan hilang di era Gubernur Anies akan kembali beroperasi. Layanan pengaduan warga di pendopo Balai Kota akan berlangsung setiap hari Senin sampai Kamis mulai jam 7:30 pagi. Apa komentar Anda mengenai dibukanya kembali layanan posko pengaduan masyarakat langsung di Balai Kota ini? Apakah akan efektif? 6339160. Saya kira itu memang perlu. Karena kita masyarakat ini kan selama ini kan minim tempat untuk mengadu. Ya kan? Jadi pas Gubernur Pak Ahok itu kan ada posko pengaduan itu banyak. Kita lihatlah dari jumlah masyarakat yang datang dengan antusias itu kan berarti respon masyarakat itu baik. Nah, yang penting itu pengaduan itu ditindaklanjuti, ada actionnya, ya kan. Kemudian saya berpesan juga ini supaya Pak Heru ini dalam waktu 1 tahun lebih ke depan itu benar-benar bekerja yang nyata supaya masyarakat bisa melihat perbedaan. Akan lebih baik nggak dari Pak Anies begitu toh, supaya mungkin kalau memang ini bagus kan masyarakat Jakarta ini kan bisa tetap ingin memilih Pak Heru jadi gubernur berikutnya untuk mencalonkan diri. Ini adalah kesempatan emas ini buat Pak Heru untuk bekerja. Demikian ya, terima kasih. Memang dalam waktu yang singkat ini kalau bisa Pak Heru itu tolonglah program-program selama ini Pak Jokowi yang belum selesai gitu ya, seoptimal mungkin gitu ya. Pak Jokowi juga tolong bantu supaya Jakarta tuh bisa bebas banjir dan segala masalah yang belum beres di Jakarta itu dalam waktu singkat ini dibenahi gitu. Sebisanya Pak Jokowi dan Pak Heru lah, semaksimal mungkin gitu. Karena DKI itu selama beberapa tahun ini kasihan suka kebanjiran gitu. Itu aja Bung Kasih. Kalau yang saya dengar dengan pernyataan Pak Heru yang mengatakan bahwa selain dibukanya kembali posko pengaduan layanan langsung ke Balai Kota, dia juga mengatakan bahwa Jaki juga tetap masyarakat yang mengadu lewat Jaki pun tetap seperti biasa, maksudnya tetap bisa gitu kan. Jadi saya rasa ini bagus. Jadi istilahnya sarana pengaduan untuk warga DKI ini jadi lengkap, bisa lewat Jaki, bisa langsung. Karena gini, ini bukan masalah efektif nggak efektif ya, karena kita tahu ya warga itu nggak semuanya bisa menggunakan teknologi. Mohon maaf, ada juga yang HP-nya HP biasa, iya kan, nggak pakai Android, ya kan. Jadi saya rasa ini jadi masyarakat yang memang nggak menggunakan HP, hanya menggunakan, mohon maaf, HP biasa bisa mengadu langsung ke Bapak. Terkadang kan mengadu langsung itu nuansanya juga beda ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang kita harus mengadukan secara langsung. Ada bisa lewat aplikasi, ada yang bisa secara langsung. Saya rasa ini bagus. Ini membuat warga DKI mempunyai sarana pengaduan lengkap gitu. Kalau soal pelayanan kependudukan sih dari zaman Pak Jokowi, Pak Ahok juga gratis. Nah, jadi sekarang kita bisa lebih objektif tuh membandingkan bagaimana baiknya Jakarta dan kinerjanya mulai dari dibanding Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Anies, kemudian Pak Heru. Jadi saya harap semua orang itu bisa objektif lah. Kalau selama ini kita debat kusir, jangan debat kusir, lihat gimana hasilnya gitu aja. Terima kasih. Selamat ya, Pak Heru sudah diberi kepercayaan oleh Pak Jokowi di Kementerian Dalam Negeri. Nah, sebagai masyarakat perlu Pak Heru, ini masukan perlu bagi Pak Heru untuk menindaklanjuti arahan Pak Jokowi, misalnya bukan hanya untuk institusi kepolisian, tapi juga saya pikir sangat relevan untuk Pemda DKI Jakarta, di mana jangan bergaya hidup hedonisme, tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, karena jangan sampai Pemda DKI yang dipegang oleh Pak Heru barusan ini, tapi ketika dilihat ternyata ibu-ibu PKK misalnya Pemda DKI itu hidupnya hedon sekali, kemudian social validation-nya luar biasa. Begitu juga dengan kepala dinas, wali kota dan seterusnya. Jadi salah satu yang juga harus dilakukan adalah sebelum bisa meladeni masyarakat, jangan sampai gaya hidup hedon dan kesewenang-wenangan itu yang pernah dinasihatkan oleh Pak Jokowi di depan Kapolda itu juga ditindaklanjuti kalau bisa di Pemda DKI. Terima kasih.
Dengan pengaduan ini hendaknya kontinu ya, sinambungan, artinya terus-menerus, jangan nanti ada masalah tiba-tiba di stop ya, artinya mematikan aspirasi masyarakat Jakarta khususnya. Nah yang penting setelah aspirasi ini diterima, Pak Heru harus mengambil tindakan tegas ya, tindakan proaktif lah terhadap masalah-masalah yang terjadi, masalah pertanahan, masalah-masalah banjir, kemacetan itu, sehingga itu bisa ditangani secara serius dan masyarakat akan melihat kepedulian seorang gubernur, pejabat gubernur yang bisa menangani masalah-masalah tersebut. Jadi ini makin dekat ada sense of crisis, kepekaan terhadap krisis. Ini yang perlu dikembangkan. Jadi jangan hanya terima laporan saja, tapi lip service hanya penyelesaian di bibir saja, tapi tidak ada realisasi gitu loh. Ini harus diperhatikan secara intensif dan serius. Ya, saya kira ini sangat baik ya, dibuka kembali untuk melakukan pengaduan. Toh ini pengaduan untuk seluruh rakyat Jakarta, entah itu dulu yang pendukung Ahok maupun pendukung Anies. Jadi saya pikir kita ataupun netizen tidak usah terlalu euforia seolah-olah ini Pak Heru itu seperti dewa. Ya saya kira enggak juga ya, tetapi saya yakin ini Pak Heru akan meneruskan tugas-tugas utama di Jakarta yang harus diperbaiki. Jadi saya pikir marilah kita sama-sama mendukung beliau. Terlepas dari kalau memang ada program Pak Anies yang bagus, saya pikir juga layak untuk Pak Heru teruskan. Tetapi sama juga kalau program sebelumnya yang Pak Jokowi dan Pak Ahok yang bagus, antara lain yang seperti ini buka di balai kota, itu juga dilanjutkan. Demikian juga mungkin Pak Heru sendiri ada ide-ide yang baik untuk Jakarta. Jadi kita dukung ya, dan marilah kita seluruh rakyat Jakarta dan netizen, jadi kita sama-sama untuk mendukung Pak Heru. Saya cuman minta tolong sama Pak Heru sebagai warga DKI ini, saya nih tolong yang diberesin jalan atau apa itu jangan cuman jalan Sisingamangaraja sampai Sudirman doang. Pinggir-pinggiran tuh wilayah misalnya berbatasan dengan Depok, Jagakarsa, mana Pondok Cabe itu jalannya mau dibenerin, salurannya dibenerin gitu, biar sekarang kan mau macet banget gara-gara banyak jalan bolong lah, apalah gitu. Saya juga bingung, Jakarta itu bukan cuma Sisingamangaraja sama Sudirman doang, bolak-balik dibikin ini, dibikin itu di sana, bongkar pasang, yang pinggir-pinggir ketemu Bekasi, ketemu apa, kagak pernah diberesin, ampun dah. Bagus lah kalau ada pembukaan kayak begini lagi ya, jadi orang ada laporan ke gedung DKI itu ya. Terus kalau saya minta ya harus transparan juga gitu. Jadi ya biar tahu, dulu kan zaman Pak Ahok kan mau bangun ini apa, ketahuan kan, ini biaya berapa gitu. Itu harus terbuka semuanya. Jadi nggak ada sistem sumpet-sumpetan gitu. Jadi bertahu semua mana yang pejabat bersih sama yang nggak bersih gitu. Jadi sebenarnya bukan soal efektif atau enggaknya ya. Ya itu kan, tapi yang lebih penting tuh mungkin jadi ada rasa kepedulian gitu loh. Jadi suara rakyat tuh didengar langsung gitu loh, ke bersangkutan, ke pihak bersangkutan ya. Jadi itu dulu kata kuncinya gitu kan, tatap muka gitu kan. Biasanya keluhan itu bingung kita ya, masalah ini masalah itu, banyak masalah ya kan. Jadi kalau dari buka posko ini suatu langkah yang positif menurut saya. Tinggal jajarannya, instansi di bawah-bawahnya itu yang terkait misalnya urusan tanah, dinas badan ketanahan dan lain-lain gitu loh. Jadi itu jadi mesti kerjasama juga dengan pihak yang terkait. Kalau enggak ya jadi cuma buat keluh kesah saja. Makasih. Ada bagusnya kita kadang ya kalau misalnya dari kepala itu nanya ke bawahannya itu kan biasanya kan mereka lapornya yang bagus-bagus kan, takut dimarahin, takut ntar nggak naik jabatan atau nggak naik gaji atau apalah. Jadi kalau ada yang protes berarti ketahuan siapa yang kinerjanya nggak bagus gitu. Oke, makasih. Kalau bicara efektif kan nanti dilihat hasilnya, berapa rasionya, yang masuk berapa, yang terselesaikan berapa. Tapi kalau mau melihat apakah teknik ini masih bagus untuk situasi yang seperti sekarang, ya bisa aja memang lebih bagus gitu loh. Artinya memang online juga jangan ditutup.
Jadi semua sarana pengaduan tetap dibuka, ditambahin yang satu ini bisa tatap muka. Mungkin ada orang yang pinginnya mengutarakan unek-uneknya langsung, kan bisa langsung datang. Jadi semua saluran dibuka. Tapi sekali lagi, kalau efektif dan tidak efektif ya tergantung nanti solusinya itu sudah bisa selesai belum, si orang yang punya masalah itu bisa terselesaikan nggak masalahnya, itu baru bisa ngomong. Ya mungkin dilihat beberapa bulan ke depan. Di zaman teknologi begini kan online sebenarnya sudah cukup mumpuni ya, tapi dengan ada pertemuan di balai kota tersebut itu bisa jadi satu benchmark untuk pimpinan muspida, pimpinan daerah atau wali kota atau apa yang slow respon, yang tidak menerima pengaduan atau tidak melakukan tindakan untuk menjawab solusi warganya, itu bisa dilaporkan di balai kota. Jadi bisa untuk melayani, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, begitu. Akan sangat efektif ya, terutama juga untuk mengontrol kesiapsiagaan aparat di masing-masing wilayah ya, yang mungkin selama 5 tahun terakhir mereka cenderung amburadul lagi. Sekarang dengan adanya pengaduan langsung ke gubernur, otomatis akan terpantau kan. Jadi diharapkan disiplin mereka akan kembali meningkat dan masyarakat kebutuhannya akan pelayanan publik juga bisa terlayani dengan baik. Ya, selamat atas Pak Heru Budi Hartono, Kepala Setnek Presiden sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Semoga ya dengan dibuka kembali posko pelayanan pengaduan gubernur terdahulu Pak Ahok ya, dan ditutup oleh Pak Anies, dan dibuka kembali poskonya oleh Pak Heru, masyarakat bisa komplain, berkeluh kesah, curhat, beropini tentang permasalahan ekonomi, sosial, bisnis, lifestyle di DKI Jakarta. Ya, semoga Pak Heru bisa menuntaskan masalah banjir, kemacetan DKI Jakarta yang sudah diberi arahan oleh Bapak Presiden kita Pak Jokowi. Aduan dan komentar masyarakat semoga memberi kenyataan dan kepercayaan publik terhadap Pak Heru ya. Ya bagus, itu sangat efektif. Waktu zamannya Pak Ahok juga itu banyak yang terbantu ya masyarakat, jadi teruskan aja. Terima kasih. Sebagai warga negara, saya pikir ini efektif ya, karena sebagai pemimpin daerah wajib itu untuk banyak berkomunikasi sama warga negaranya sendiri, warga provinsinya sendiri, jadi untuk mengetahui betul-betul masalah real di lapangannya yang mereka hadapi, baik yang sekolah, yang rumah sakit, pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan juga termasuk BLT, sosial dan lain sebagainya. Terutama juga yang menyangkut ke kebijakan-kebijakan, apakah ada kebijakan-kebijakan daerah yang memihak kepada rakyat, masyarakat DKI secara khususnya atau ke negara secara umumnya. Jadi tentu sangat efektif, banyak komunikasi, banyak hal-hal yang tidak terpikir dan tidak tersentuh oleh yang duduk-duduk di kantoran atau hanya pidato-pidato, itu tidak akan diketahui punya selain komunikasi langsung dengan warga masyarakat sendiri. Semua yang diprogramkan, dikerjakan Pak Jokowi sama Pak Ahok zaman mereka gubernur itu sangat bermanfaat kepada masyarakat banyak DKI ya. Jadi apa yang dilaksanakan oleh Pak Ahok dulu ya biarlah dilanjutkan oleh Pak Heru yang PJ sekarang ini, khususnya normalisasi sungai supaya tidak kebanjiran lagi, dikurangilah kebanjirannya, terus mengurai kemacetan, tata ruang diatur sedemikian rupa. Pokoknya program-program Pak Jokowi, Pak Ahok yang dulu dilanjutkan saja. Terima kasih. Menurut saya ya ada sesuatu yang memang khas dinilai untuk suatu pekerjaan yang baik, tujuannya baik supaya penanganan masalah lebih cepat, artinya kan komunikasikan lebih lancar. Saya rasa sih itu salah satu terobosan yang patut diapresiasi supaya keluhan-keluhan masyarakat langsung ditangani dengan secara cepat dan tepat, tidak menunda-nunda. Kadang telepon apa-apa pengaduan kiri kanan call center tidak diterima atau tidak diangkat, kan banyak hal. Kalau ketemu langsung, dicatat langsung, ya mungkin lebih cepat dan lebih terarah
fokus pada posisi kejadian yang bagaimana begitu. Saya senang sekali dengan dibukanya kembali balai kota ini, karena di zaman Gubernur Ahok beliau mendengarkan pemerintah, beliau juga sangat mendengarkan rakyat. Namun di zaman Gubernur Anies, saya tidak tahu siapa yang beliau dengarkan. Beliau tidak mendengarkan rakyat, beliau juga tidak mendengarkan pemerintah, sehingga tidak ada program yang berjalan. Semoga dengan dibukanya kembali balai kota ini, kebutuhan rakyat bisa didengarkan, kerjasama dengan pemerintah pusat juga bisa berlangsung dengan jauh lebih baik. Apakah dibukanya posko semakin efektif ya menurut saya. Tapi kalau apakah dibuka dengan posko solusi masyarakat atau keluhan masyarakat, keluhan masyarakat dapat diatasi dengan baik dan cepat, ya mungkin itu salurannya sih sudah banyak sih, sudah oke. Tapi cepat tidaknya sih memang kembali kepada apa ya, di mana keluhan itu terjadi. Misalnya di kelurahan ini keluhannya apa, nah itu kembali lagi kepada pemerintahan masing-masing sih, apa ya, penguasa masing-masing lah, kewenangan masing-masing, itu menurut saya. Ya pastilah dengan gebrakan Heru yang mengaktifkan kembali kayak yang biasa males-males tuh, ya pasti kayak kebakaran jenggot lagi dah, kerja keras lagi. Nah kayaknya sih Pak Heru ini resistensinya akan besar nih. Kita wajib menjaga dia gitu loh, supaya Jakarta kembali menjadi baik lagi. Itu aja sih. Makasih ya. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.